Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 110, apa hasilnya? Jing Yun pun cukup penasaran saat melihat Seng Xiao mengeluarkan laporan dari amplop. Secara logika, kedua saudara perempuan itu sangat mirip satu sama lain. Apa yang dikatakannya seharusnya tidak mungkin terjadi. Namun, ia bertanya kepada para dokter di pusat medis ketika ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia bahkan mencari informasi yang relevan. Pengetahuan manusia tentang genetika masih di puncak gunung es. Orang-orang dari pusat medis mengatakan kepadanya bahwa saudara kembar identik sangat mirip satu sama lain. Namun, ada juga contoh di mana saudara kembar identik tidak mirip satu sama lain sama sekali. Meskipun kemungkinannya rendah, hal itu masih mungkin terjadi. Demikian pula, saudara kembar non-identik tidak mirip satu sama lain. Namun, mereka mungkin mewarisi lebih banyak gen dari ibu mereka karena gen dominan sang ibu. Dalam kasus seperti itu, mereka mungkin mirip satu sama lain. Jing Yun juga mencari informasi yang relevan di internet. Memang ada beberapa contoh di mana saudara kembar non-identik sangat mirip satu sama lain. Tuan muda, bagaimana? Seng Xiao menaruh laporan itu di meja kaca setelah membacanya. Lihatlah sendiri. Jing Yun membungkuk dan mengambil laporan itu. Seng Xiao berbicara terlebih dahulu sebelum dia melakukannya. Kamu hanya bisa bekerja di industri perjudian dengan mulutmu itu. Jing Yun berkata kepada Seng Xiao setelah selesai membaca laporan itu karena ada perbedaan besar antara karakteristik mereka. Biasanya, saudara kembar identik akan memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, orang-orang dari pusat medis mengatakan kepada saya bahwa kami dapat melakukan penyelidikan terhadap saudara kembar identik dari berbagai aspek seperti penampilan, karakteristik, golongan darah, bentuk tubuh, dan juga rambut mereka. Sekarang, ketika kami memikirkannya, Kiki sama sekali tidak mirip dengan Mu Tang Sui kecuali penampilannya. Karakteristik mereka sangat berbeda satu sama lain, tetapi tidak ada yang pernah memikirkan hal itu. Ulangi penyelidikannya lagi. Seng Xiao masih ragu setelah mendengarkan penjelasan Jing Yun. Kali ini, hubungi pakar terbaik di bidang ini. Aku ingin jawaban yang pasti. Jing Yun menganggukkan kepalanya setelah mendengar permintaan Seng Xiao. Baiklah, aku akan mengaturnya sesegera mungkin. Jika hasilnya masih sama, apa rencanamu, Tuan Muda? Kita akan biarkan dia kembali ke keluarga asalnya karena dia berasal dari keluarga Sen. Seng Xiao berkata, karena sekarang dia punya keluarga sejati. Lalu, bagaimana dengan Mu Tang Sui? Jika hasilnya masih sama, kita bisa membiarkan Mu Tang Sui berasumsi bahwa dia juga milik keluarga Sen, kata Seng Xiao kepada Jing Yun. Bagaimana menurutmu? Jika Mu Tang Sui menganggap dirinya bagian dari keluarga Sen, apakah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan keluargamu? Jing Yun hampir bisa membayangkan bagaimana Mu Tang Sui akan bertarung dengan keras melawan papamu setelah dia diingatkan oleh Seng Xiao seperti itu. Kalau papamu tahu dia sudah membesarkan anak perempuan sekian tahun, tetapi anak itu bukan anaknya, pasti mukanya akan terkejut bukan kepalang. Selain itu, apakah dia akan merasa seperti terlahir kembali dan bisa menindas Kiki lagi di lingkungan baru? Aku tahu maksudmu. Biarkan dia menganggap dirinya bagian dari keluarga Sen sehingga dia akan melawan keluargamu. Dia bahkan akan pergi menemui keluarga Sen tanpa malu-malu. Akhirnya, ketika hasilnya terungkap, dia hanya akan disambut dengan penghinaan yang tak berkesudahan. Jing Yun mengerti apa yang dimaksud Seng Xiao dan dia menunjukkan semuanya. Jadi, rencanakan ini dengan baik. Ketika bajingan dari keluargamu itu dipaksa turun dari jabatannya, kita akan mengiriminya hadiah mewah lainnya. Seng Xiao tampak santai. Dia tampak agak malas dalam postur elegannya. Tentu saja, kita harus memberitahu kakek Sen tentang hasil laporan DNA terlebih dahulu. Kemudian, mereka dapat menghentikan Mu Tang Sui dari menyihirnya meskipun kakek Sen bukanlah orang yang lemah. Lalu, apakah kamu berencana untuk memberitahu Nona Kiki tentang ini sekarang? Tanya Jing Yun. Seng Xiao menarik napas dalam-dalam saat mendengar Jing Yun. Dia bangkit dari sofa. Tidak perlu. Dia baru saja menghadapi trauma hebat saat ibunya meninggal. Tetapi, dia perlu memberi jawaban kepada Su Zipei. Mereka membuat janji satu sama lain dan itu terjadi setelah 3 hari. Malam pun tiba. Seng Xiao akhirnya menghentikan mobilnya di luar villa kecil itu. Ruang makannya terang benderang. Dia tahu bahwa 2 orang di rumah itu masih menunggunya. Seng Xiao membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Dia berjalan perlahan menuju villa kecil itu. Mu Kiki tersenyum saat melihatnya. Xiao Xiao, akhirnya kau kembali. Seng Xiao menatap Mu Kiki. Kemudian, dia duduk di meja makan. Kamu tampak sangat senang. Besok adalah hari ketika bajingan itu akan dipaksa turun dari jabatannya. Jelas, aku sangat senang. Mu Kiki menyerahkan sepasang sumpit kepada Seng Xiao. Apakah kamu begitu yakin akan berhasil?
Balas Seng Xiao. Sekalipun besok terjadi kesalahan, aku tetap gembira jika membayangkan betapa sedihnya bajingan itu saat ini. Seng Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata pada Mukiki, ayo makan sekarang. Tuan Muda Seng, apakah Anda sudah mendapatkan hasilnya? Su Zipei merasa Seng Xiao bertingkah aneh sehingga dia mengajukan pertanyaan itu kepadanya bahkan di depan Mukiki. Mukiki tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hasil apa? Belum, Seng Xiao menundukkan kepalanya dan menjawab Su Zipei. Tunggu saja sebentar lagi. Baiklah. Rahasia macam apa yang kalian simpan di antara kalian? Mukiki tidak puas. Dia ingin mengklarifikasi keraguannya tetapi Seng Xiao menepuk kepalanya dengan lembut, hampir menekannya ke semangkuk nasi di depannya. Seng Xiao dan Mukiki meninggalkan villa kecil itu setelah makan malam. Dalam perjalanan pulang, Mukiki melirik Seng Xiao beberapa kali. Apa itu? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku tentang itu? Kamu akan tahu semuanya saat waktunya tepat. Akan lebih menarik lagi jika kamu mengetahuinya nanti. Mukiki menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Dia terus menatap wajah Seng Xiao dari samping. Matanya dipenuhi dengan rasa cinta yang mendalam padanya. Seng Xiao mengabaikannya, tetapi dia mengunci pintu setelah memarkir mobil di rumah baru mereka. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu karena kamu sangat tergila-gila padaku? Mukiki tertegun. Dia menatap Seng Xiao dan bertanya dengan ragu, apa yang harus aku lakukan? Seng Xiao tersenyum tipis. Dia menggunakan dagunya untuk menunjukkan kursi belakang mobil kepadanya dengan ekspresi jenaka dan nakal. Mukiki tiba-tiba mengerti. Dia hendak melawan tetapi Seng Xiao bereaksi lebih dulu. Dia mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya. Dia bahkan menekannya ke roda kemudi dan menghentikannya bergerak. Kau suka mencuri pandang padaku, bukan? Bukankah kau tergila-gila padaku? Saya khawatir ada orang yang lewat di sini. Ini taman di rumah kami. Siapa yang akan lewat? Suara Seng Xiao dalam dan seksi. Jantung Mukiki berdebar kencang. Entah mengapa, dia merasa harus menolaknya. Pada saat yang sama, dia merindukannya di dalam hatinya. Seng Xiao tidak memberinya waktu untuk menjawab. Dia menurunkan kaca jendela mobil. Kemudian, dia mengangkat dagunya dan mulai menciumnya. Mukiki tidak berani bergerak. Dia hanya bisa membiarkannya memicu hasrat dalam dirinya. Dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia suka sekali tato yang dibuatnya. Tato itu ditempel di bagian sensitif kebanyakan wanita. Xiao Xiao, jangan lakukan itu di sini. Kakiku mati rasa. Mukiki tidak bisa bergerak sama sekali, karena dia dikurung dalam pelukan Seng Xiao. Mata Seng Xiao menjadi gelap. Dia segera mendorong pintu mobil hingga terbuka. Kemudian, dia mengangkat Mukiki dan turun dari mobil. Pakaian mereka semua kusut. Adegan itu terlalu seksi dan erotis.